Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifatun Nadira, mahasiswa Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3 reguler 1. Video ini dibuat sebagai pemenuhan tugas ulangan akhir semester mata kuliah profesi keguruan yang dibimbing oleh Ibu Hafizatul Munawarah MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara dengan salah satu guru di SMP Negeri 8 Hulu Sungai Tengah untuk mendapatkan gambaran langsung mengenai profesionalisme seorang guru dalam melaksanakan tugasnya. Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas, mari kita langsung masuk ke sesi wawancara bersama narasumber. Semoga penjelasan beliau dapat menambah wawasan dan menjadi bahan belajar bagi kita semua. Baik, Ibu. Untuk memulai, boleh saya mengetahui dengan Ibu siapa saya berbincang pada wawancara hari ini? Nama saya Herenawati, biasa dipanggil Bu Lena. Saya adalah salah seorang guru di SMP Negeri Haruyan atau yang sekarang bisa disebut SMP Negeri 8 Hulu Sungai Tengah. Oke, terima kasih Ibu. Selanjutnya boleh diceritakan sedikit bagaimana riwayat pendidikan Ibu hingga akhirnya bisa menjadi guru seperti sekarang. Dulu saya kuliah di Diploma 2 di KIP Unlam. Untuk S1-nya saya meneruskannya di STKIP PGRI Banjarmasin, jurusan yang sama atau yang sekarang disebut dengan jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah. Oke, dari perjalanan tersebut, apa yang memotivasi Ibu memilih profesi guru? Ada alasan khusus yang membuat Ibu mantap terjun ke dunia pendidikan? Didorong rasa cinta dengan dunia pendidikan dan dengan panggilan jiwa. Saya termotivasi dengan guru-guru saya juga yang sering beri semangat bahwa guru itu adalah teladan sesuai dengan panggilan jiwa dan keikhlasan. Sehingga saya memilih untuk jadi guru. Oke, sebagai seorang guru, nilai atau prinsip apa yang paling Ibu pegang dalam menjalani profesi ini? Tentu saja dengan keteladanan dan keikhlasan seorang guru, di mana kita guru itu digugu dan ditiru, juga di guru itu jalan yang mulia untuk sebagai amal jariah. Itu menurut saya. Oke, kemudian sebelum masuk ke kelas, bagaimana biasanya Ibu mempersiapkan pembelajaran agar proses mengajar berjalan dengan baik? Biasanya saya menyusun RPP secara sederhana, kemudian menyiapkan materi, media pembelajaran, agar apa yang saya pelajari, apa yang diperlukan siswa itu tepat sasaran. Oke, berbicara tentang strategi mengajar, metode pembelajaran apa yang paling sering Ibu gunakan dan apa alasan Ibu memilih metode tersebut? Yang paling sering yang saya gunakan adalah metode diskusi dan based learning, di mana metode diskusi dan based learning ini pembelajaran pembelajaran sesuai dengan keperluan, sesuai dengan membuat siswa aktif dan kritis. Oke. Nah, karena kemampuan siswa sangat beragam, bagaimana Ibu menyesuaikan pembelajaran agar bisa mencakup seluruh kebutuhan siswa? Saya biasanya melakukan depresiasi yang sekarang ini memberikan tugas bervariasi kepada siswa tergantung kebutuhan siswa itu, apakah siswa ini sanggup materi seperti ini. Jadi materinya beragam sesuai kebutuhan yang diperlukan. Jadi bagi siswa yang pintar, bagi yang siswa yang mudah memahami akan diberikan tantangan kemudian. Oke, dalam menunjang kegiatan belajar mengajar, media atau alat bantu apa yang biasanya Ibu gunakan di kelas? Itu biasanya saya menggunakan PowerPoint dengan menggunakan media seperti papan tulis. Ini kan mudah dengan pembelajaran, kartu materi secara konkret, juga dekat dengan kehidupan siswa itu sehari-hari. Ya, apalagi dibantu dengan papan tulis interaktif sekarang. Oke, lalu bagaimana Ibu melakukan penilaian terhadap hasil belajar siswa agar penilaiannya tetap objektif?
Biasanya saya melakukan tes formatif, tes apa itu namanya, kuis tanya jawab, begitu juga refleksi, dan terakhir melakukan tes asas atau asesmen akhir semester. Oke, jika ada siswa nih yang kelihatan kurang bersemangat dalam belajar, bagaimana cara Ibu memotivasi mereka agar kembali aktif? Biasanya saya melakukan pendekatan personal, pendekatan pribadi head to head dengan siswa itu, apa akar masalah yang dihadapi oleh siswa tersebut. Nah, jadi karena siswa itu kan memiliki kelebihan masing-masing. Jadi tidak semua siswa itu kan sama, walau misalnya dari sini dia agak rendah IQ-nya, tapi dia punya kelebihan masing-masing ya. Jadi sehingga ibu memberikan kadang-kadang tuh melakukan pendekatan personal. Oke, dalam hal kedisiplinan siswa, apa pendekatan yang Ibu gunakan ketika menghadapi siswa yang bermasalah? Untuk siswa yang bermasalah biasanya saya ajak juga berbicara empat mata dengan perlakuan manusiawi ya, sehingga apa mereka itu masalahnya sehingga kurang disiplin terhadap masalah itu. Misalnya dalam hal mengerjakan tugas ya, lakukan pendekatan, berikan arahan, bimbingan sehingga dia bisa melakukan hal itu. Demikian. Oke, sebagai seorang guru nih, tentu penting untuk terus berkembang. Bentuk pengembangan diri seperti apa yang biasanya Ibu lakukan? Pertama ada workshop ya, kemudian ada MGMP, ada pelatihan-pelatihan, dan juga aku senang itu membaca buku-buku pendidikan, membaca novel, bahkan yang di FB pun aku sering membaca cerbong. Oke, menurut Ibu nih, apa kunci utama untuk menjadi guru profesional di era sekarang? Kuncinya adalah kita membelajar adaptif, kemudian belajar sepanjang hayat, dan mengajar tentunya dengan hati ya, itu yang paling penting. Oke, selanjutnya bagaimana cara Ibu menciptakan suasana belajar yang positif dan menyenangkan bagi siswa? Biasa saya mengawali di kelas itu dengan masuk dengan sapaan hangat, hai atau apa kabar, gimana hari ini, kemudian kami baca salawat. Nah setelah itu kami lakukan pembelajaran itu dengan permainan ringan, homework sederhana. Nah itu biasanya ya. Oke, dalam pelaksanaan sehari-hari, bagaimana Ibu memahami dan menerapkan kode etik guru? Tentunya karena kita seorang guru dengan menjaga tutur kata yang sopan, karena kita ini teladan ya itu. Jadi tutur kata kita sopan dan jadi teladan, kita jadi contoh yang baik, sehingga kode etik guru akan terlaksana dengan baik. Oke, dalam konteks kompetensi pedagogik, apa langkah yang Ibu lakukan untuk memastikan siswa benar-benar memahami materi yang diajarkan? Dengan pengecekan pemahaman berkala, tanya jawab, memberi latihan metode, memberikan latihan-latihan kepada siswa itu yang kontekstual dan menyesuaikan metode dengan kebutuhan siswa. Karena kita kepada siswa ya. Nah itu. Oke, masih terkait kompetensi dari aspek kepribadian. Bagaimana Ibu menjaga sikap dan memberikan keteladanan bagi siswa? Itu kita berusaha datang sesuai tepat waktu di kelas, tepat waktu ya. Kemudian kita untuk kepribadian itu tidak mudah marah, menunjukkan sikap positif yang dapat diteladani oleh siapapun. Karena kita sudah seorang guru itu tentu beda dengan profesi yang lain, menurut saya begitu. Nah, dari sudut pandang Ibu, apa tantangan terbesar yang sedang dihadapi dunia pendidikan di era global saat ini? Tantangan terbesar adalah tentang
karakter siswa yang sangat berubah sekarang ini. Karakter siswa yang sangat berubah, kemudian arus informasi yang terlalu cepat diakses oleh siswa. Itu menurut saya tantangan terbesar dunia pendidikan sekarang ini. Oke, dengan berkembangnya teknologi yang semakin pesat, bagaimana Ibu menghadapinya dan memanfaatkannya dalam proses pembelajaran? Tentu saja saya belajar menggunakan aplikasi-aplikasi yang memanfaatkan yang menunjang pembelajaran. Kemudian siswa diajak bijak menggunakan gawai. Jadi Ibu katakan bahwasanya anak-anak tidak boleh menggunakan aplikasi yang tidak cocok, yang tidak senonoh, apalagi porno. Nah, demikian yang Ibu maksud itu bijak menggunakan gawai. Ya. Oke. Apa strategi yang Ibu terapkan agar siswa dapat siap bersaing di era global dan dunia digital? Dengan pembelajaran, memberikan teknik pembelajaran literasi digital, thinking, kolaborasi dengan teman supaya dia bisa percaya diri untuk berkomunikasi. Apalagi kelas 9 ini tadi diajarkan bagaimana dia dialog, monolog, teks rekon melalui layar digital, layar gawai dia kirim. Nah, itulah teknik-teknik yang Ibu ajarkan dengan literasi digital. Oke, nih selama mengajar, pengalaman apa yang paling berkesan bagi Ibu dan masih Ibu ingat sampai sekarang? Yang paling berkesan menurut saya adalah di mana siswa itu yang awalnya tidak percaya diri, sangat pemalu, dengan pendekatan personal, dari hati ke hati tadi, siswa yang awalnya dia itu pemalu, tidak percaya diri, akhirnya dia berhasil bahkan meraih prestasi. Nah, itu sangat membanggakan, sangat berkesan bagi saya. Oke, melihat perjalanan mengajar Ibu sejauh ini, salah satu hal apa yang ingin Ibu tingkatkan dalam proses pembelajaran ke depan? Saya ingin meningkatkan penggunaan media digital interaktif agar pembelajaran itu lebih menarik dan relevan, seperti yang beberapa hari ini kami coba, karena kita dapat papan tulis interaktif. Wah, siswa itu kalau begini aku mudah Bu, tidak bosan walau seharian belajar. Nah, gitu siswa. Oke, terakhir nih, apa harapan terbesar Ibu untuk masa depan pendidikan di Indonesia? Harapan saya adalah pendidikan di Indonesia itu semakin berkeadilan, semakin berkarakter, semakin bagus, sehingga melahirkan generasi-generasi yang kreatif, inovatif, dan agamis. Nah, itu barangkali harapan yang paling saya harapkan, sesuai dengan yang baru saja tadi kan kami 2 tahun ini sudah meluncurkan Mars SMP 8 kami dengan tema seperti itu. Oke, terima kasih banyak Ibu atas waktu dan kesediaannya berbagi pengalaman serta pandangan hari ini. Berdasarkan rangkaian pertanyaan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa profesionalisme guru merupakan perpaduan antara latar belakang pendidikan, motivasi, nilai dan prinsip yang dipegang, serta kemampuan mengelola pembelajaran secara efektif. Guru tidak hanya dituntut mampu merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran, tetapi juga menyesuaikan metode dan media dengan karakteristik siswa, membangun motivasi belajar, menjaga kedisiplinan, serta menciptakan suasana kelas yang positif. Di tengah tantangan global dan pesatnya perkembangan teknologi, guru perlu mengembangkan diri, berpegang pada kode etik, serta menjadi teladan dalam sikap dan kepribadian, sehingga mampu menyiapkan siswa agar siap bersaing dan berkontribusi bagi masa depan pendidikan di Indonesia. Semoga wawancara ini memberikan manfaat dan wawasan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.